kan? Dan sunat dalam salat meletakkan dua tangan di atas dua paha fil julusi pada duduk. Apakah duduk bagi tasyahud yang awal ataupun duduk bagi tasyahud yang akhir. Ya bausutu, lagi yang digenggam ianya seseorang, yadal yusra akan tangan yang lagi yang dihampar ianya seseorang, artinya dilepas ianya seseorang akan segala anak jari yang kiri. Bihaisu tasamat ra'saha, dengan sekira-kira tasamat ra'suha ar-rukbata, setentanglah segala ujung-ujung jarinya seorang rukbata akan lutut. Wa yaqbidul yumna, dan digenggam ianya seseorang akan segala anak jari yang sebelah kanan illal musabbihata, kecuali telunjuk. Dan digenggam ianya seorang akan segala anak jarinya yang sebelah kanan kecuali telunjuk. Minal yumna, daripada tangan kanan. Fala yaqbidhuha, maka jangan digenggam ianya seorang akannya telunjuk. Fa innahu, maka bahwa sesungguhnya telunjuk itu diisyarah ianya seorang biha dengannya telunjuk, rafi'an laha, hal keadaan mengangkat baginya telunjuk, hala kaunihi mutasyahidan. Jadi pokok permasalahannya sekarang malam ini masuk ke dalam acara sunat-sunat di dalam salat. Salah satu sunat di dalam salat yaitu meletakkan dua tangan di atas dua paha di dalam duduk tasyahud awal dan duduk tasyahud yang akhir. Nah, jadi baiklah, malam ini ceritanya bagaimana cara yang benar untuk meletakkan tangan di saat duduk tasyahud awal dan duduk tasyahud yang akhir. Tadi malamnya tanya ada tamang mbak masalah sunat cara pedu jarawa di atas dua bohpa wate tadu tasyahud awal ataupun wate tadu tasyahud yang ataupun dia tadu tasyahud yang akhir. Amanan? Cara anji ya wasutul yadal yusra, artinya disuruh melepaskan seluruh jari, anak jari yang sebelah kiri. Bihaisu tasamat ra'suha ar-rukbata. Jadi cara meletakkan tangan kiri dengan anak jari jangan digenggam, tapi dihamparkan, dilepaskan semua. Tapi ukuran cara meletakkannya adalah antara kepala jari seukuran dengan lutut. Jangan kurang dan jangan lebih. Wa yaqbidul yumna, adapun bagi jari tangan kanan disuruh genggam illal musabbihata, kecuali telunjuk. Dia jaraunun nya yur gamandung. Cuman yang direkam cuma telunjuk kan. Telunjuknya dia pelih. Fala yaqbidhuha, maka jangan digenggam yang telunjuk yang sebelah kanan. Mengapa? Ya, pualasan. Kenapa telunjuk sebelah kanan di saat kita meletakkan tangan di atas paha tidak boleh digenggam? Kuatra hikmah haji. Fa innahu, maka bahwa sungguhnya telunjuk diisyarah ianya seorang bihannya dengannya telunjuk rafi'an laha. Telunjuk, makanya tidak disuruh genggam telunjuk sebelah kanan. Dengan telunjuk kanan itu ya, disuruh mengisyarah bagi orang yang sholat ya, mengangkat telunjuk pada ketika sampai kepada lafai persaksian. Bahkan belahunun hanggi genggam anu jaro dikarenakan dengan anu jaro belahunun nyan gepegah geyuk isyarah, geyuk angkat. Disuruh angkat telunjuk sebelah kanan di ketika seseorang itu sholat
dan pada kata-kata persaksian. Hinan ba'wate kata-kata asyhadu an la ilaha illallah, pada kata-kata illallah baru diangkat. Hah? Ba illallah hinang diangkat. Nampak? Ba kata-kata illallah hinang diangkat. Asyhadu an la ilaha illallah. Hinan ba illallah hinang diangkat. Nampak? Wala yuharrikuha, dan jangan menggerak ianya seseorang akannya telunjuk. Fa in harakaha kuriha wala tabtulu salatuhu fil asah. Maka jika digerak digerak ianya seorang akannya telunjuk. Yang kuriha ini saya dimakruhkan akan ianya mengangkat telunjuk. Saya dimakruhkan akannya mengangkat telunjuk. Wala tabtulu salatuhu, dan tidak batallah sembahyangnya seseorang fil asahi pada pendapat yang asah. Tadi yang sudah lewat di belakang, di saat kita melafaikan lafai asyhadu an la ilaha illallah, pada kata-kata illallah lah di situ diangkat telunjuk. Setelah telunjuk diangkat, wala yuharrikuha, dan jangan digerakkan lagi. Jangan digerakkan lagi. Nyohino, disinilah yang menjadi pokok permasalahan. Kebanyakan terjadi selisih paham di antara orang yang salat di saat mengangkat telunjuk. Kebanyakan ada yang bilang selalu digeleng-gelengkan telunjuk. Telunjuk selalu diangkat turun lagi, diangkat turun lagi. Pada dasarnya seperti yang kita baca dalam kitab, setelah kita mengangkat telunjuk di saat pada kata-kata persaksian, maka telunjuk itu tidak boleh digerakkan lagi. Wate lagi tanya, hino pokok masalah tapi. Lada umurung nak pegah mana? Taputa, karena terangkat asyhadu an la ilaha illallah. Telunjuknya kadang-kadang diputar salah. Lada mana gua? Ya. Lada. Ya. Kalian. Sebenarnya yang benar adalah setelah mengangkat telunjuk fala yuharrikuha, tidak boleh digerakkan lagi. 3 tekan. Tekan asyhadu an la ilaha illallah, ba illallah. Wala yuharrikuha, dan jangan digerakkan lagi setelah diangkat telunjuk. Pada kata-kata tauhid itu diangkat. Wala tauhid ba illallah. Nya hanjile bergerak. Fa in harakaha, seandainya pun kita gerakkan telunjuk setelah kita angkat di dalam membaca tahiyat yang awal ataupun tahiyat akhir, maka hukumnya adalah kurihan, dimakruhkan. Makruh hukumnya menggerak-gerakkan telunjuk setelah diangkat pada kata-kata tauhid, yaitu kata-kata illallah. Tapi gerak-gerak hukum makruh. Nangkep Pak? Artinya la yusannu taharikuha. Artikan wala yuharrikuha, hana tidak disunatkan untuk digerakkan. Berarti segala sesuatu pekerjaan yang tidak disunatkan untuk mengerjakannya kita kerjakan, walaupun tidak mewakili kepada tidak sahnya sembahyang ataupun tidak sahnya salat, yang namun hukum makruhnya sudah ada. Maka yang perlu sangat diperhatikan adalah di saat salat telunjuk itu haruslah terangkat setelah diangkat pada kata asyhadu an la ilaha illallah, tidak boleh digerakkan lagi. Seandainya pun digerakkan, fa in harakaha, maka jika digerakkan maka hukum dalam salat itu makruh. Itu menurut pendapat yang asah di dalam kitab. Ya? Maka orangnya udah takalan dawa dong.
Padahal mandu urung yang urung baca kitab mandu. Le yang kejadian dawa. Bab masalah beda. Urung mandu baca kitab. Tengkunya baca kitab, tengku je baca kitab. Ada tegalan tengkunya api sunni, tengku je api sunni. Ulungnya ahli sunnah wal jamaah. Kumpulan pun ahli sunnah wal jamaah. Wate tata cara abak pelaksanaan ibadat. Apa ke kadawa? Hah? Kamain serang-serang. Hah? Maka uranya hari ini kita dapat melihat